tidak berani mengucapkan suatu hukum itu bid'ah, atau dia tidak meyakini perbuatan itu bid'ah. Itu sesuatu yang berbeda loh. Ya, yang ingin saya katakan, ya, tidak berani mengucapkan bahwasanya perbuatan itu bid'ah, atau dia memang tidak meyakini perbuatan itu bid'ah. Itu sesuatu yang berbeda. Saya ingin gambarkan tasawurnya secara lengkap. Sebagian di antara penuntut ilmu mengikuti pendapat perbuatan tersebut adalah bid'ah. Betul? Kemudian pada sesi tanya jawab, datang suatu pertanyaan terkait perbuatan tersebut, dan ustadz menjawabnya, ini bukan perbuatan bid'ah. Maka sebagian penuntut ilmu yang berpendapat dan mengikuti pendapat perbuatan itu bid'ah menilai ustadz tersebut menyimpang, tidak berani menyampaikan kebenaran. Ini sesuatu yang berbeda. Maka mengatakan bahwasanya ustadz itu tidak berani mengatakan suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan bid'ah, harus ditahqiq terlebih dahulu bagaimana pendapat dia. Ini yang pertama. Kalau ternyata betul pendapat dia perbuatan itu adalah perbuatan yang bid'ah, tapi dia tidak menyampaikannya dalam sesi tanya jawab misalnya begitu ya, maka jangan terburu-buru mengatakan sang ustadz takut. Karena apabila seorang muslim kepada muslim yang lain diperintahkan untuk berbaik sangka, apalagi seorang muslim dalam kurung murid di hadapan muslim yang lain dalam kurung ustadznya. Ya. Maka hendaklah kemudian dia membayangkan kira-kira sang ustadz yang berpendapat perbuatan tersebut bid'ah tidak mengatakan bid'ah pada kesempatan ini, apa sebabnya? Jangan-jangan memperhatikan maslahat dan madarat majelis tersebut. Karena tidak setiap kebenaran harus diucapkan pada saat itu. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, Kitabul Ilm, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya punya 3 karung perbendaharaan hadis. Yang saya sampaikan hanya 1 karung. Yang 2 belum saya sampaikan. Bukan tidak disampaikan, belum. Kalau aku sampaikan yang 2 karung ini, pada saat ini, maka niscaya akan terlepas kepalaku dari badan. Hah? Itu sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Ketika kemudian Rasul mengatakan tentang kabar gembira seseorang yang bertauhid, maka akan masuk surga. Maka Ibnu Abbas atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan ini kepada manusia? Maka Rasul mengatakan, jangan engkau kabarkan kepada manusia. Aku khawatir mereka semata-mata bersandar kepada ucapan kalimat tauhid tanpa realisasiannya dan menganggap itu cukup untuk masuk ke dalam surga. Maka apa yang terjadi? Diam sahabat ini. Diucapkan kapan? Ketika mau mati. Karena khawatir kalau dia diam sampai mati, hadis agung ini hilang dengan sebab kematiannya. Ini menunjukkan tidak setiap kebenaran harus diucapkan pada saat itu. Ada pertimbangan-pertimbangan lain. Untuk kemudian ta'an atau meram, yakni ustadz ini nggak berani, ini harus penuh dengan sikap kehati-hatian. Tanya, ustadz, bukankah antum berpendapat perbuatan ini bid'ah? Lalu kenapa antum tadi tidak menjawab? Apa pertimbangannya? Ini lebih elegan untuk menghilangkan buruk sangka diri kita kepada sesama kaum muslimin. Ustadznya misalnya mengatakan begini, kalau aneh sebut ini, bahwasanya perbuatan itu bid'ah, aneh jawab, ini taklim kita ini berhenti selama-lamanya dari masjid ini. Itu yang antum harapkan? Itu kan? Ya enggak Ustadz. Nah, makanya aneh enggak sebut.
Makanya tidak berbanding lurus keberanian dalam menjawab, begitu ya, dengan yang namanya kesabatan, kekokohan di dalam manhaj. Tidak mesti orang yang berani ngejawab, apapun dijawab, bla 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 bla. Semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terjadi, terjadilah. Oh, itu kokoh manhajnya. Enggak. Ada sebagian orang yang modelnya kayak gini. Pokoknya semuanya dijawab. Ini, apapun yang terjadi nanti terjadilah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga orang yang membela agamanya? Lalu kira-kira bagaimana kita berhadapan dengan larangan Rasul untuk menyampaikan hadis tentang keutamaan kalimat tauhid? Hah? Maka tidak berbanding lurus orang yang berani menjawab itu identik dengan kokohnya manhaj dia. Enggak.